Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai USM STES pada tahun 2017 ya, soal matematika. Sekarang kita sudah sampai pada nomor 14. Jadi soalnya bilangan bulat terdekat yang tidak lebih besar dari nilai pecahan yang seperti ini adalah, jadi teman-teman di sini ada sebuah pecahan mana pembilangnya 1 dan penyebutnya mulai dari 1/72 dan 1/77. Nah, kita diminta untuk memberikan jawaban bilangan bulat ya, bilangan bulat terdekat. Jadi, bilangan bulat terdekat yang tidak lebih besar ya. Jadi kalau misalkan nilainya 2,7 ya berarti bilangan bulatnya itu 2. Nah, teman-teman, untuk memudahkan kita ya, di sini ada penyebut mulai dari 1/72 sampai hingga 1/77 ya. Untuk memudahkan kita, ya tentu saja kalau penyebut di sini yang semakin besar ya, penyebut semakin besar berarti nilai dari pecahan ini semakin kecil. Sedangkan penyebut yang semakin kecil itu menyebabkan nilai ini semakin besar. Nah, untuk memudahkan kita, kita ambil penyebut dengan nilai yang paling besar sehingga bisa menyebabkan bilangan bulat yang dihasilkan ini bilangan bulat terkecil. Jadi kita misalkan yang 1/72 ini ya merupakan penyebut dari setiap bilangan-bilangan yang ada di atas. Jadi modelnya seperti ini ya. Jadi 1/72, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi hasilnya nanti adalah 1/6/72 atau bisa kita dapatkan hasilnya 12. Nah, jadi jawaban untuk soal ini 12. Nah, tentu saja teman-teman juga bisa coba untuk bilangan yang lain. Contoh misalkan 1/77. Nanti teman-teman akan dapatkan 12, sekian. Nah, sehingga ketika yang kita uji adalah bilangan yang lain, bilangan bulat terdekat yang tidak lebih besar juga yang kita dapatkan adalah 12. Sekarang untuk soal nomor 5 ya, kita masuk ke soal tentang eksponen. Nilai X yang memenuhi persamaan di atas adalah, jadi di sini ada bilangan 4, ada bilangan 2 sebagai bilangan dasar ya. Tentu saja kedua bilangan ini mempunyai bilangan dasar yang ini masih bisa disederhanakan, yaitu bisa menjadi ya bilangan dasarnya 2 ya. Jadi yang dalam akar sendiri ini itu bisa berubah menjadi 2 pangkat 2/3, lalu kemudian dipangkatkan lagi X di luar. Sama dengan ya 2 pangkat X kuadrat yang dalam kurung ini berubah menjadi 2 pangkat 1/3, lalu kemudian berpangkat lagi minus 8 di luar. Nah, sifat yang digunakan adalah pangkat yang dipangkatkan, yaitu berarti pangkatnya dikalikan ya, 2x/3 sama dengan ini pangkat dipangkatkan menjadi minus 8/3 ya, sehingga persamaannya menjadi 2 pangkat 2x/3 sama dengan 2 pangkat x kuadrat dikurang 8/3. Nah, karena bilangan dasarnya sudah sama-sama 2 ya, berarti kita fokusnya ke pangkatnya saja. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Ini bisa kita kali 3, kedua ruas kita kali 3, menjadi 2x sama dengan 3x kuadrat dikurang 8. Nah, nantinya ini akan menjadi persamaan kuadrat yang akan kita cari akar-akarnya atau nilai-nilai x-nya. Jadi 3x kuadrat dikurang 8 dikurang 2x ya, dikurang 8. Yang ketika difaktorkan hasilnya seperti ini ya, 3x tambah 4 dikali x kurang 2 sama dengan 0. Maka nilai x yang kita dapatkan adalah minus 4/3 atau x sama dengan 2. Di option jawaban yang ada adalah hanya minus 4/3. Sehingga langsung saja kita pilih D. Oke, untuk soal nomor 16, soal tentang perbandingan ya. Jadi ada sejumlah penduduk di desa A dan di desa B ya. Perbandingan penduduk perempuan dan laki-laki untuk desa A itu 6/5 dan desa B 4/3 ya. Jadi jika diketahui jumlah laki-laki di desa A 100 dan jumlah perempuan di desa B sebanyak 80, maka jumlah penduduk totalnya sebesar berapa? Oke, jadi coba misalkan X adalah jumlah penduduk di desa A dan Y adalah jumlah penduduk di desa B. Jadi yang pertama yang diketahui adalah di desa A perbandingannya adalah 6 untuk perempuan dan
per 5 ya, untuk lima laki-laki. Yang diketahui adalah jumlah laki-laki di desa A, sehingga bisa kita dapatkan untuk mencari total banyaknya laki-laki itu bisa kita pakai rumus ini. Jadi 5 ya, itu kita dapatkan dari ini. Perbandingan untuk laki-laki per 11 total ya, 6 tambah 5, 11 dikali jumlah penduduk total itu sama dengan 100 ya, berdasarkan ini ya, jumlah laki-laki di desa itu 100. Sehingga bisa kita dapatkan kalau X-nya itu dikali silang ya, 11 kali 100, 1100, lalu kemudian dibagi 5 sama dengan 220. Nah, ini adalah jumlah penduduk untuk desa A. Sekarang untuk desa B, perbandingannya 4 per 3. Yang diketahui adalah jumlah perempuan ya. Jadi sekarang kita pakai persamaan yang serupa, jadi 4 per 7 ya. Perempuan 4 per 7 total dikali Y sama dengan 80. Sehingga bisa kita dapatkan dengan cara yang sama, Y itu sama dengan 140. Sehingga jika ditotalkan hasilnya adalah 360. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 17. Soal nomor 17 ini sudah dibahas di video sebelumnya. Di video sebelumnya ini dibahas dengan dua cara, namun untuk di pembahasan kali ini kita akan membahas satu cara saja ya. Jadi yang pertama ya, yaitu kita misalkan yang ditanyakan di atas ini sebagai Y ya. Lalu kemudian proses perhitungannya bisa kita lanjutkan dengan mengkuadratkan kedua sisinya. Jadi di sini jadi Y kuadrat ya. Di sini akar 3 dikurang akar 5 tambah akar 3 tambah akar 5 kuadrat. Selanjutnya yang ini kita selesaikan ya. Jadi ini dianggap A dan ini dianggap B. Ini kuadrat sama dengan ini ya. Akarnya saja yang hilang. Ditambah 2 kali A kali B. Jadinya seperti ini. Lalu kemudian ditambah B kuadrat ya. B kuadrat 3 tambah akar 5 ya. Akarnya yang hilang. Lalu kemudian kita teruskan. Di sini akar 5 dicoret ya. 3 tambah 3 6 ya. Sehingga sisanya 6 tambah 2 akar 3 dikurang akar 5 tambah 3 ditambah akar 5. Nah, bentuk yang di dalam akar ini sebenarnya bentuk pemfaktoran dari selisih 2 kuadrat. Sehingga berdasarkan aturan ini ya, ini dia bentuknya seperti ini. Sehingga hasilnya hanya A kuadrat dikurang B kuadrat. A-nya itu 3 dan B-nya itu adalah akar 5. Sehingga bisa kita dapatkan 6 tambah 2 ya. 6 tambah 2 akar 3 kuadrat 9, akar 5 kuadrat itu 5. Oke, jadi Y kuadrat sama dengan 10. Jadi hasil akhir Y sama dengan akar 10. Oke, jadi jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya nomor 18 ya. Ada diketahui dua buah matriks ya, matriks P dan matriks I, matriks identitas. Yang ditanyakan adalah minus P pangkat 4 tambah 2P pangkat 3 kurang 3P kuadrat ditambah 4I. Oke, terlebih dahulu kita mencari dulu ya, P pangkat 2. Jadi P dikali dengan P ya. Hasilnya kita dapatkan bahwa ternyata P kuadrat ini itu bilangan identitas. Sehingga bisa kita simpulkan ketika P berpangkat genap, maka hasilnya adalah kembali identitas. Jadi untuk P pangkat 3 kita coba P kuadrat dikali P. P kuadrat itu sama dengan I tadi ya, dikali P berarti hasilnya P. Jadi ketika pangkatnya genap hasilnya identitas, ketika pangkatnya ganjil hasilnya kembali ke P. Nah, untuk yang ditanyakan itu P pangkat 4, sehingga P pangkat 4 ini jadi identitas ya, jadi ini jadi minus I ditambah 2P, P pangkat 3 jadinya P kembali, dikurang 3 identitas, ditambah 4 identitas. Jadi hasilnya bisa kita langsung ya, minus I kurang 3I itu minus 4I tambah 4I hilang ya, sehingga sisanya adalah 2P. Jadi jawabannya adalah bravo. Oke, sekian dulu teman-teman untuk kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.